menjelaskan tentang niat. Kita mulai rumah hendak ke musalla, hendak ke masjid sembahyang. Apa yang kita niatkan waktu itu? Lalu Syedin menjelaskan, mengajarkan bahwa bertikadlah untuk memperkenankan Allah Azza wa Jalla dalam mengikuti perintahnya untuk salat. Jadi aku ke masjid ini adalah memperkenankan atau menjunjung perintah Allah untuk salat dan menyempurnakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun niat maka bertekadlah untuk memperkenankan Allah Azza wa Jal dalam mengikuti perintahnya untuk salat dan menyempurnakannya, menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya, dan mengikhlaskan seluruhnya itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya, dan mencari pendekatan diri kepadanya menggunakan anugerahnya dengan izinnya. Niat, ada beberapa pengertian masalah niat ini. Ada menurut bahasa, ada niat menurut syara. Sedangkan niat menurut syara itu adalah sesuatu di dalam hati yang besertaan dengan perbuatannya. Itu niat menurut syara. Seperti kita mengangkat takbir Allahu Akbar, dalam hati kita niat. Nah, itu niat menurut syara. Seperti lagi kita berwudu. Kita berwudu itu begitu air atau banyu itu sampai ke muha, di situ kita berniat. Nah, itu ngarannya niat pada syara. Sedangkan niat menurut bahasa sesuatu cita-cita. Misalnya kita turun dari rumah hendak menuju masjid sembahyang Jumat. Nah, itu sudah niat ngarannya menurut bahasanya, logatnya. Kita hendak ke Pauduan, mulai rumah hendak ke Pauduan, itu sudah niat menurut bahasa. Tapi kalau menurut syara itu ngarannya hanya cita-cita, niat kaina waktu kita sudah Allahu Akbar, di situ niat nang iyanya. Nah, jadi di sini Imam Ghazali menjelaskan tentang niat. Kita mulai rumah hendak ke musalla, hendak ke masjid sembahyang. Apa yang kita niatkan waktu itu? Lalu Syedin menjelaskan, mengajarkan bahwa bertikadlah untuk memperkenankan Allah Azza wa Jalla
dalam mengikuti perintahnya untuk salat. Jadi aku ke masjid ini adalah memperkenankan atau menjunjung perintah Allah untuk salat dan menyempurnakan salat, menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya. Sudah ada niat dalam hati bahwa nanti kalau aku sembahyang, aku tahan diriku daripada melakukan sesuatu yang membatalkan dan merusak salat. Makanya kada boleh kita hendak sembahyang ada cita-cita aku hendak sembahyang, nah cuma kayaknya bilanya ada tamu kok bebatal, nah tuh kada boleh. Aku sembahyang kayaknya aku bila ada orang mengatok bebatal ang sembahyang, itu artinya sudah ada cita-cita kada menyempurnakan sembahyang. Nah jangan macam itu. Menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya, dan mengikhlaskan seluruhnya itu karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya dan mencari pendekatan diri kepadanya. Nah ini sudah tercakup keduanya ikhlas, baik ikhlas bil amal maupun ikhlas dalam mencari balasan amal. Jadi aku sembahyang ke masjid berjamaah semata-mata memperkenankan Allah dalam perintahnya. Nah ini ngarannya ikhlas bil amal. Beramal didorong oleh perintah Allah, itu ikhlas bil amal. Lalu harapannya apa? Mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah, mengharap pahalanya, takut dengan siksanya, dan mencari pendekatan diri kepada Allah. Nah ini artinya ikhlas dalam menuntut balasan amal. Bila sudah terkumpul bahwa ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut balasan amal, nah itu artinya ikhlasnya tam, ikhlasnya sempurna. Ada orang umpamanya aku sembahyang berjamaah turun ke masjid itu semata-mata karena menjunjung perintah Allah, tidak ada yang lain, dorongannya hanya itu. Nah balasannya yang aku harapkan apa? Macam-macam. Ada bercampur dunia yang diharapkan balasannya, ada pendekatan kepada Allah. Nah ini ikhlasnya sudah kada tam, kada sempurna lagi ngarannya. Sempurna dikatakan ikhlas itu bila mana karena Allah dan balasannya sifatnya adalah akhirat, sifatnya ukhrawi, dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya dan mencari pendekatan diri kepadanya, menggunakan anugerahnya Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu bagus dilakukan niat seperti ini sewaktu kita hendak salat, baik mulai turun rumah atau kita berdiri sebelum usalli. Nah, sebelum usalli kita berdiri dahulu, kita ingatkan bahwa aku ini akan sembahyang menjunjung perintah Allah dan bertekad untuk menyempurnakan sembahyang ini sesempurnanya, mengharap keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Nah hanya usalli fardal asri umpamanya. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu dan banyaknya maksiatmu. Orang yang banyak menentang, orang yang banyak melanggar perintah atasan, itu kalau berhadapan kepada atasan ada rasa takut. Kita umpamanya jadi staf, kita jadi bawahan, kita begawian kurang biris nang disuruh atasan kita, banyak ada kekaruan gawian kita. Satu hari kita menghadap atasan kita, tentu dalam hati kita ada rasa takut. Nah, kalau
berhujung di Sareki Sidin di Kiaun ini. Maka itu juga sembahyang itu menghadap Allah. Kalau sebelum sembahyang itu kita ada berbuat maksiat, sebelum sembahyang kita melakukan dosa, hendak sembahyang itu mesti ada takutnya. Kalau kita ada iman di dalam hati, ada iman dan mengerti. Makanya ada perkataan hukama, ulama yang mengatakan bahwa orang yang maksiatnya jalan terus, sembahyangnya jalan terus, pertanda sembahyangnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini kan ada takutnya sembahyang itu. Padahal setiap kali orang berbuat maksiat, begitu hendak sembahyang takut lawan Allah. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu dan banyaknya maksiatmu. Dan agungkanlah dalam dirimu nilai munajat kepadanya. Sembahyang ini jangan dianggap sesuatu yang inting. Sembahyang ini kita munajat berhadapan dengan yang maha segala-galanya. Lihatlah orang yang kamu munajati, lihatlah dengan mata hati orang yang kita pandiri ini siapa, dan bagaimana kamu munajat, dan dengan apakah kamu bermunajat. Namun kita mengerti itu, kita kawa mengamalkan itu, sembahyang kadang mau gerusuh, pasti sembahyangnya tenang, sembahyangnya apik, sembahyangnya bagus. Kenapa? Karena imannya menunjukkan bahwa yang dihadapi ini adalah Tuhan yang maha. Aku sedang berhadapan dengannya, aku sedang berbicara dengannya. Nah, kalau kita punya iman yang bagus, maka sembahyang kita pun bagus. Kalau orang nang sembahyangnya itu kada merasakan siapa nang dimunajati, siapa nang dihadapi, yang penting sembahyang, ya sembahyang kayak kilat, sembahyang ancap, sembahyang laju, bacaan bilang sedang gumpa-gumpa. Kenapa? Karena ini orang imannya kada sampai ma'iktibar, imannya kada sampai memandang orang yang dimunajati. Kita hendak ke rumah atasan aja bapandir diatur berdahulu, nah, perlahan bapandir belambat, karena beradab. Kenapa? Karena kita yakin bahwa atasanku ini orangnya bisa mengampihi aku, atasan ini menggaji aku selama ini. Kalau aku kada kakaruan bisa dipecat sidin, lalu hati-hati bertamuan sidin itu. Nah, itu imannya kuat lawan atasannya. Orang yang imannya kuat lawan Allah yang macam itu juga. Bila mana munajat sembahyangnya sangat hati-hati. Dan dengan apakah kamu bermunajat? Allah Subhanahu wa taala kada akan menyia-nyiakan sedikit juga pun amal kebaikan kita. Sekecil apapun amal ibadah kebaikan kita kada disia-siakan oleh Allah, ada nilainya. Umpamanya kita sembahyang Subhana rabbiyal azim wa bihamdih sekali, ada nang saya kong Subhana rabbiyal azim bihamdih 2 kali, ada nang saya kong Subhana rabbiyal azim 3 kali. Allah kada sama memberi pahala. Kalau nang sekali lebihan tuh sama kada mau. Sekecil apapun Allah memberikan nilai. Kayak kita mengangkat takbir, yang disunatakan dinto Allahu Akbar. Nangka ini ada nang cemini kada sama pahalanya, dinilai oleh Allah. Ada nang tali umpua kada sama aja pahalanya. Kalau pang sama aja pahalanya kada jam itu. Sekecil apapun kebaikan kita ada nilainya di sisi Allah. Nah, makanya dan dengan apakah kamu bermunajat. Jadi kalau kita bisa sembahyang itu sebaik mungkin, apa ngalihnya? Sembahyang kita latih untuk sebaik mungkin.
Kan ada sulitnya kalau kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ada keimanan, kita ingin selalu dinilai oleh Allah itu bagus. Kalau kita kuat iman, kita ingin dinilai oleh Allah kita ini tepat. Orang lain menilai kayak apa kan yang penting Allah menilai aku sembahyangku bagus. Nah, iman kita nang kuat itu menuntut seperti itu. Kepingin dinilai Allah supaya sembahyangku itu dapat 9 umpamanya. Nah, jangan dapat 4. Untuk bagus sembahyang itu menurut aturan nang sebujurnya kadang alih. Kalau ada kemauan itu dasarnya adalah iman. Ada orang nang sembahyang Allahu Akbar padahal buruk. Kalau nyama ajarkan kitab sembahyang ini caranya lana. Tapi kalau sini sembahyang Allahu Akbar, perhatikan kada. Kenapa? Karena imannya kada sampai memperbaiki itu. Kada ingin bahwa sembahyang itu dilihat bagus oleh Allah. Nah, kada ingin sembahyang dinilai sempurna oleh Allah. Keinginan untuk itu kada ada. Lalu kada ada timbul melatih kayak apa cara supaya bagus. Kalau kada latihan kada kawa. Bisa selajuran kada mau. Dan dengan apakah kamu bermunajat? Kayak orang perlombaan musabakah. Itu kan ada tukang nilai bacaannya, yurinya ada. Ada tukang nilai adabnya, gerak-geriknya ada. Ada tukang nilai pakaiannya ada. Kayak itu juga sembahyang kita semuaan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dinilai. Sehingga sekecil apapun yang kita baiki itu kada sia-sia. Kalau yuri bisa ada melihat mau kita berbuat baik, tapi kalau Allah taala pasti melihat. Nah, ketika itu sayogianya pelipismu berkeringat karena malu, gemetar persendianmu karena takut, dan pucat muka kamu karena takut. Nah, selama ini aku banyak maksiat, selama ini banyak menentang Allah dalam berbicara, menentang Allah dalam cara berpakaian, menentang Allah dalam cara pergaulan, banyak maksiat kepada Allah dalam cara mencari duit, banyak menentang Allah dalam cara macam-macam. Sekarang aku berhadap kepada Allah. Nah, kalau itu kuat dalam hati, kita akan ada takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah niat tadi.